Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Andi Viral bersama saya sendiri Andi Ardian Wirahmat. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membahas mengenai tentang resume mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, adapun poin-poin pembahasannya, yang pertama ada analisis rasio keuangan, yang kedua analisis perubahan pendapatan, yang ketiga analisis perubahan laba kotor, yang keempat analisis titik impas, yang kelima ada analisis kredit, dan yang terakhir ada analisis kinerja keuangan. Nah, kita masuk di slide yang pertama. Pembahasan yang pertama terkait dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat ukur atau alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Nah, adapun jenis-jenis rasio keuangan, yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Nah, selanjutnya kita masuk di analisis perubahan pendapatan. Nah, apa sih itu analisis perubahan pendapatan? Dia merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau mengalami kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau mengalami penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk di analisis perubahan laba kotor. Nah, laba kotor atau yang disebut dengan gross profit adalah perolehan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional, pajak, upah pegawai, dan lain-lain. Nah, perubahan laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau mengalami kenaikan maupun perubahan yang merugikan atau mengalami penurunan. Nah, ada beberapa faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor ini. Yang pertama ada perubahan harga jual atau sales price variance. Yang kedua perubahan kuantitas, perubahan yang di produk yang dijual atau sales volume variance. Yang ketiga perubahan harga pokok penjualan persatuan produk atau cost price variance. Yang keempat perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis titik impas atau biasa kita sebut dengan break even point. Nah, titik impas atau break even point ini adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak juga menderita kerugian atau ada di titik tengah. Nah, break even point atau disingkat dengan BEP ini atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produknya atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Nah, ada beberapa metode untuk menghitung titik impas ini. Yang pertama metode break even point per unit, yang kedua metode break even point per penjualan, yang terakhir metode break even point per biaya. Nah, selanjutnya kita masuk di analisis kredit. Nah, analisis kredit ini merupakan kegiatan penilaian kredit secara lengkap, baik melalui aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Ahli ekonomi Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa analisis kredit ini sebuah proses pengecekan kredit dengan menggunakan rasio keuangan dan pendekatan tertentu dalam menentukan kebutuhan kredit setiap calon debiturnya. Nah, adapun aspek-aspek atau prinsip dari analisis kredit itu ada 5. Yang pertama ada karakter. Nah, karakter ini yang dimaksud ialah kepribadian nasabah. Terus yang kedua capacity. Capacity di sini kita melihat kapasitas calon debitur, apakah dia mampu melunasi tanggung jawabnya pada perusahaan nantinya. Terus yang ketiga ada kapital. Nah, kapital itu kita melihat apakah si nasabah tersebut memiliki dana atau saham yang dimilikinya. Terus ada kolateral. Kolateral ini adalah produk atau barang yang merupakan dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah untuk mengambil kredit. Terus yang kelima ada condition atau kondisi, merupakan kondisi ekonomi calon kreditur. Terus yang terakhir kita masuk di analisis kinerja keuangan.
Nah, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan dan tercermin dari informasi pada balance sheet atau neraca, income statement atau laporan laba rugi, dan cash flow statement atau laporan arus kas, serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian finansial performance tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Yang pertama itu struktur modal, yang kedua ada aset perusahaan, yang terakhir ada total aset turnover. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.